aset sekolah dan sumber daya sekolah itu ada dua bentuk, ada sumber daya secara yang kelihatan, sumber daya fasilitas atau aset, dan ada sumber daya manusia. Di pemanfaatan aset sekolah ini pasti yang ada hubungannya dengan pembelajaran. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan itu ada 8 aset, ada 8 pemanfaatan aset di sekolah. Yang pertama hubungannya dengan sosial. Ya, saya mengharap bahwa aset-aset yang berkaitannya dengan sekolah bukan cuma yang dikatakan aset itu barang, manusia juga aset, atau biasa disebut dengan sumber daya. Nah, sehingga kami berharap bahwa di lingkungan kita, ketika lingkungan itu dibaguskan tentang sosialnya, hubungan antara satu teman dengan teman yang lain, saya kira akan menciptakan suatu kebersamaan. Karena itu yang penting. Perbedaan itu lumrah, Bapak Ibu. Lumrah. Justru ketika tidak ada perbedaan, kurang nilai seninya. Misalnya kalau misalkan warna, kenapa pelangi itu indah? Karena dia berbeda-beda warna. Betul. Dan tetapi ketika dia indah dan menyatu, maka itu adalah suatu keindahan karena kita bisa menyatukan perbedaan-perbedaan pada satu tujuan. Nah, tujuan itulah yang kita kemas dalam bentuk visi misi sekolah. Jadi bagaimanapun perbedaan kita tentang pendapat itu, tetapi kita disatukan pada visi dan misi sekolah. Itu di tujuannya. Banyak memang orang, banyak memang pendapat, tetapi tujuan kita di situ adalah visi misi sekolah. Ya, ketika misalnya ada hal yang tersinggung atau ada hal yang kayak di satu keluarga, itu sangat lumrah. Kakak beradik saja biasa berbeda, apalagi kalau kita memang mempunyai latar yang berbeda-beda. Untuk itu kami berharap bahwa mari untuk saling bekerja sama, membentuk rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan. Yang kedua, kita mengembangkan keluar untuk memberdayakan teman-teman yang hubungannya dengan peningkatan pendidikan yang dikemas dalam bentuk politik. Ini di politik itu ada dua hal. Yang pertama adalah hubungannya ke masyarakat, yang kedua adalah hubungannya kepada orang-orang yang bekerja di politik. Karena bukan cuma orang-orang yang bekerja di politik itu disebut dengan politik masyarakat. Allah, karena Allah, ya saya kira di samping kita menuntaskan kita punya kewajiban untuk sebagai ASN maupun non ASN, juga nilai ibadah yang betul-betul. Karena saya berharap bukan berarti kita tidak peduli dengan dunia, bukan itu. Tetapi jangan melupakan akhirat. Karena di akhirat nanti inilah yang sampai dia bilang jabatannya hanya sesaat, tetapi pertanggungjawabannya yang kekal. Karena itu yang paling penting. Itu barangkali Bapak Ibu yang saya sampaikan. Lalu sebentar untuk menunjukkan panitia. Semoga mungkin jangan sampai saya punya pemikiran yang salah. Jadi mungkin sedikit ada yang mau diluruskan, ataukah tambahan dari Bapak Ibu mungkin sekedar masukan juga boleh dimasukkan di dalam sini. Di sini untuk pemanfaatan aset itu menggunakan dua pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis kekuatan atau aset. Di mana ketika kita menggunakan pendekatan berbasis kekurangan itu tidak akan maju ke depannya. Karena kenapa? Kita hanya selalu berpikir negatif thinking. Alangkah indahnya ketika kita berpositif thinking, karena hati juga tenang dan ke depan juga akan kita melangkah ke depannya tanpa rasa sakit hati. Seperti itu. Selanjutnya adalah modal politik. Alhamdulillah tadi saya dapat tambahan dari Bapak Kepala Sekolah. Saya memasukkan juga di situ ada tambahan selain yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari identifikasi aset di sekolah kita. Jadi sebenarnya
seperti telah dipaparkan tadi oleh Ibu Irma Nurmayanti yang pertama sampai yang keempat. Oke, yang berikutnya adalah saya yang 5 dan 7. Saya akan paparkan yang pertama dulu, yang kelima, yaitu modal fisik. Jadi modal fisik itu yang bagaimana sih sebenarnya? Jadi modal fisik itu adalah bangunan atau lokasi infrastruktur, yakni sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Oke, berikutnya yang mana saja yang bisa kita identifikasi di sekolah kita yang merupakan modal fisik. Jadi yang pertama itu adalah ruang kepala sekolah, kemudian ada ruang wakasek, kemudian berikutnya ada ruang guru untuk perempuan. Sebenarnya ruang guru untuk perempuan yang di bawah. Kemudian di lantai 2 adalah ruang guru untuk laki-laki, tapi sekarang semuanya bisa sama-sama semua, yang di bawah laki-laki perempuan gabung juga, yang di atas juga ya. Oke, kemudian ada ruang tata usaha. Kemudian berikutnya ada 27 ruang belajar. Berikutnya lagi adalah lab komputer, kemudian lab kimia, lab biologi, kemudian ruang BK, ruang UKS, dan ruang OSIS. Nah, kemudian yang lain lagi ada kantin, ada perpustakaan, kemudian WC guru dan WC murid ini yang sudah terpisah. Yang biasanya kan sekolah ini WC guru dan murid ini tidak ada, maksudnya disamakan saja. Kemudian berikutnya ada pojok baca. Pojok baca ini ada di setiap kelas. Ini semuanya sudah ada beberapa kelas yang memprogramkan ini ya, melakukan kegiatan ini. Nah, cuma mungkin nanti ke depannya mudah-mudahan kita bisa laksanakan semua di setiap kelas, karena ini sebenarnya dia menjadi modal aset sekali, kekuatan di sekolah kita yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran. Kemudian berikutnya panggung baru Gapinisi. Nah, ini sudah kita lihat sekali, kan sudah sebenarnya ada, kalau saya tidak salah ini ada 2 ya. Jadi ada yang di sisi sana yang dekat dengan kelas 10 IPA 1, kemudian ada juga yang dekat dengan kelas 11 ya. Nah, semuanya ini bisa digunakan. Jadi bukan hanya sebenarnya seni budaya yang bisa gunakan. Nah, bisa juga guru-guru lain ya, sebenarnya pada saat pemanfaatan ini, misalnya anak jenuh di dalam ruangan, bisa diarahkan untuk belajarnya ke situ supaya anak merasa agak santai. Kemudian berikutnya lapangan. Lapangan ini kan saya rasa sudah banyak juga yang bisa menggunakan dalam proses pembelajaran, terutama olahraga. Nah, tapi mudah-mudahan nanti ke depannya semua guru bisa menggunakannya. Jadi bukan hanya persoalan guru olahraga saja ya. Nah, sama juga misalnya kalau matematika. Kalau matematika misalnya kita mau mengukur panjang atau apa, di panjang lapangan atau lebar lapangan ini kan bisa kita gunakan juga. Nah, sama juga dengan saya rasa lain, apalagi ada bahasa Indonesia, ada fisika. Jadi mudah-mudahan bisa dipikirkan ke depannya untuk dimanfaatkan aset yang ada. Kemudian berikutnya Posatpam. Nah, ini juga salah satu kekuatan sekolah kita, karena sudah ada 2 satpam kita, ada posnya, jadi anak-anak tidak bisa keluar. Artinya kedisiplinan murid kita ini bisa dimaksimalkan karena adanya Posatpam atau satpam, ada 2 orang satpam yang menjaga. Kemudian yang berikutnya ada gudang. Gudang saya rasa ini juga aset kita, ini bisa pemanfaatannya ini yaitu menyimpan barang-barang nanti yang akan berpakai. Kemudian berikutnya ada ruang perlengkapan olahraga. Ya, saya rasa di sana sudah lebih bagus lagi karena sudah ada AC. Kemudian berikutnya ada ruang seni. Ya, ruang seni saya rasa sudah bisa juga ya. Bisa juga kita manfaatkan. Berikutnya masjid. Ini tadi yang alhamdulillah sudah dioperkan sekelas sebenarnya oleh kepala sekolah, ini sudah kita miliki. Ya, luar biasa sekali karena sebelum Bapak ada di sini, saya sendiri rasakan ini luasnya masjid masih kurang. Bagaimana berikutnya adalah jaringan WiFi. Ini sebenarnya adalah aset yang paling sangat berguna sekali bagi kita dalam proses pembelajaran. Misalnya dalam terutama ini tadi, apalagi yang di atas ya, TV digital yang kelas 12 bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Mau nonton YouTube, kemudian mau mencari materi-materi di internet dengan menggunakan jaringan WiFi sekolah. Oke, berikutnya pagar sekolah. Sama sebenarnya tadi ini dengan Posatpam. Jadi fungsinya dia mengatur kedisiplinan siswa ya. Jadi dengan adanya pagar sekolah yang tinggi, maka misalnya dijamin
mudah-mudahan ada 9 karena itu yang modal lingkungan yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Yang pertama itu adalah taman baca. Jadi sama sebenarnya taman baca ini kan ada biasanya apa, pohon cinta ya, ada pohon cinta, kemudian sudah ada 3 ya kalau saya lihat ya. Jadi ada di saat di sebelah sana dekatnya kelas berapa ya, 11 IPA 5. Kemudian ada juga di sini di depan. Nah, ini juga sudah ada taman baca. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran kita. Jadi kalau bisa, saya pada saat anak merasa jenuh, ya diarahkanlah untuk keluar belajar. Kemudian berikutnya lagi adalah greenhouse untuk tanaman obat-obatan. Ini saya rasa guru biologi sudah lebih tahu sekali pemanfaatannya ya. Guru biologi kemudian apalagi geografi ya. Geografi juga menggunakan yang ini. Berikutnya lagi hidroponik untuk sayuran. Ini juga sudah sangat luar biasa yang kita punyai. Sudah ada hidroponik. Ini juga di pembelajaran prakarya. Sebenarnya bukan hanya biologi dok saja, tapi saya yakin prakarya juga ya. Ini juga sebenarnya bermanfaat kedepannya untuk P5. Kemudian berikutnya lagi adalah kebun sekolah untuk tanaman buah dan sayur. Sama juga. Berikutnya lagi yang terakhir adalah modal finansial. Nah, sekarang finansial itu yang seperti apa? Jadi dia seperti merupakan dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses kegiatan. Finansial ini termasuk tabungan, investasi, pajak, gaji, sumber pendapatan baik itu eksternal maupun internal. Oke, jadi yang kita dapatkan modal finansial di sekolah itu adalah ada 1 ya, jadi dana BOS untuk membiayai segala operasional sekolah berdasarkan juknisnya. Oke, jadi sebenarnya mungkin kalau yang sebelumnya itu ada komite itu sementara belum ada ya. Oke, jadi hanya ini saja dulu mungkin yang pemaparan saya. Untuk selanjutnya mungkin dari kami berdua ada pemaparan mungkin yang kami butuhkan ada masukan beberapa orang untuk melengkapi identifikasi kami. Saya juga masukkan bahwa setiap apalagi fasilitas yang apalagi itu yang dianggap bahwa penting sekali, bahwa seperti di lab di atas dan di bawah itu dari perpustakaan itu harus ada LCD ya, untuk tidak boleh dipindah-pindah. Dan ketika kalau di lab itu ketika ada pertemuan tidak ada lagi kita mau pindah lagi pindah itu karena pindah ini seperti itu. Jadi sudah dipatenkan di situ ya, lab di atas, lab di bawah ya. Kemudian perpustakaan juga ya. Kemudian guru-guru ya ada sudah dibagi tugas per mata pelajaran oleh penjuru, oleh penjuru bersama dengan sarana. Yang kedua mengenai fasilitas masalah di atas kesempatan yang diberikan kepada saya cuma ingin mengingatkan atau sekaligus menambahkan kepada Ibu Irma dari pemaparan yang disampaikan tadi di poin pertama di aset manusia. Jadi tolong jangan dilupakan tentang aset manusia yang saya kira salah satu penunjang utama yang mengangkat nama sekolah kita baik di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, yaitu aset tentang KTI. Iya, KTI. Nah, kita bisa lihat di sebelah penyumbang terbanyak di piala sampai mengangkat nama sekolah adalah dari karya tulis, dan yang kedua adalah pramuka. Jadi tolong dimasukkan, mungkin dibuka dari Ibu Irma, jadi saya mengingatkan. Kemudian belum ada juga saya lihat dari PNR ya. Saya kira itu yang tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada bagian hidroponik dengan greenhouse.
Jadi greenhouse itu bukan untuk tanaman obat-obatan, tapi gunanya adalah untuk pembibitan di situ. Kan tertulis tadi di situ untuk tanaman obat-obatan. Nah, ada juga di sampingnya tuh greenhouse di sana sebelah kiri, itu toga di situ, tanaman obat keluarga, toga namanya. Kemudian untuk hidroponik, bagian depan itu yang pakai mesin, itu hidroponik untuk bisa untuk sayuran di situ. Yang sayuran apa saja bisa kita tanam di situ. Nah, kemudian di belakangnya itu, di depannya itu greenhouse. Saya tanam di situ adalah tanaman kayak tanaman tinggi di situ, jenis buah-buahan, pepaya apa di situ. Itu saya lihat kelihatan di sana. Bagus sekali itu di sana itu ada. Bagus sekali itu. Seandainya itu dia bisa bertahan sampai dia berbuah, banyak sekali karena hampir 100 pohon saya tanam di sana. Kalau yang tidak kalah pentingnya aset yang belum tertuang pada daftar yang tadi. Akreditasi sekolah. Nah, kalau misalnya usul kita adalah akreditasi sekolah. Kalau misalnya akreditasi kita adalah A, berarti usul kita adalah predikat A plus. Jadi itu jadi salah satu aset sekolah adalah akreditasi sekolah. Itu istilah lain daripada usul dari segi pondok baca, bukan lagi pondok baca, tapi dia dijadikan pondok baca. Hanya saja perlu untuk perhatian ke sana karena di sana itu dia soketnya masuk di situ, saklarnya hancur karena ada yang sengaja barangkali untuk dihancurkan. Termasuk diantaranya itu tegelnya. Tegel bagusnya itu tegel di tumbuk barangkali. Kemudian untuk yang di atas itu Smart School, ya, Smart School itu ada 7 ruangan. Yang kedepannya nanti tahun depan itu kita akan lengkapi semua untuk kelas 12 plus kelas 11. Jadi pada gilirannya semua ruangan itu mempunyai televisi. Yang kedua juga, insya Allah nanti kita dapat juga apa namanya itu yang papan bor, tapi dia elektronik. Ada papan bor, kita tidak pakai lagi. Pembelajaran Menulis. juga dipakai menulis. Itu nanti insya Allah kita bertahap. Dan itu sudah saya dimintai memasukkan proposal, tapi yang saya minta baru 10. Kalau itu jadi, insya Allah nanti akan merangsur juga semuanya yang saya sampaikan. Ya mudah-mudahan teman-teman yang ada di Guru Penggerak bisa menggerakkan semua fasilitas potensi-potensi yang ada di sini. Jangan mau bergerak sendiri, sampai mati kita bergerak bersama. Iya betul. Jangan mau pintar sendiri, tetapi tidak mau memintarkan orang lain, berbagi. Karena ilmu itu akan bermanfaat ketika dibagi. Tidak ada gunanya itu kalau kita sendiri yang pakai. Ya itu barangkali. Terima kasih. About you.